video tentang bagaimana pohon kurma itu, ya kan? Pohon kurma itu kan ada di padang pasir, nggak bisa melemparkan saja ke atas pasir. Begitu tumbuh, dia akan berubah karena emang angin topan kuat sekali kan? Jadi gimana caranya? Dikorek tanah sedalam 1 atau 2 meter, ditanam di rumah, ditaruh batu di atas. Jadi setiap pohon kurma tumbuh ke atas, nggak bisa menabrak batu. Tapi setiap dia mau naik, dia menekan ke bawah, akarnya semakin kuat, akarnya semakin kuat. Begitu akarnya kuat, dia bisa menembus batu dan menembus. Apa yang terjadi? Karena dia akarnya sudah kuat sekali, angin dan segala macam pada keputusan. Nah itu yang bilang tadi, ketika kita punya masalah, itu alhamdulillah. Ya kan? Setiap ada masalah, alhamdulillah saya diuji untuk memperkuat saya diuji. Kita kan di rumah sering bikin teh untuk anak-anak, untuk suami. Coba ibu ambil teh jeruk, masukkan ke air dingin, keluar nggak? Enggak keluar bu. Kalau mau melihat warna asli teh, cemplungkan dia di air panas. Ya kan? Kalau mau memberi tugas, beri tugas pada 1 orang, atau kalau kelompok kecil 2 atau 3 orang. Jadi hanya dalih-dalih, tidak ada si A ngadalin si B, si B ngadalin si C, si C ngadalin si D. Artinya nggak ada yang kerjakan buat orang. Jadi gimana juga? Penugasan jelas, si A atau kelompok 2 atau 3 orang jelas, enak. Itu udah dibuat eksperimen sama orang. Makin banyak orang jalan, makin gak jalan. Makanya sebenarnya dalam sebuah organisasi, kalau bahasa orang, hanya 1 atau 2 orang gila, antara kutip, udah hidup organisasi. Yang dia itu kerja siang malam tidur udah di paudi, kamu di paudi lagi. Jalan mana di paudi ya. Jadi kita butuhkan orang seperti itu gitu. Ketemu kualitas di paudi, Jokowi di paudi. Oke, jadi itu terus dia. Dalam kepala dia itu di paudi terus. Jadi itu adik-adik jelas. Bagaimana hubungan kita dengan dinas? Kita plus-minusnya ada. Kalau kita di bawah mereka, sumber dana mereka, kita nggak boleh terima sumber dana lain. Karena kita bukan di bawah mereka, kita boleh terima sumber dana dari sumber lain, itu dari sumber pemerintah juga. Itu dapat ya? Dapat kan? Karena kita ini mitra saja, sumber dana bisa pemerintah, bisa sumber lain. Kan materi atau mencari narasumber atau mencari alat-alat kurang, ada nggak dia tunaikan? Itu ini bicara kinerja. Maka seringkali kadang-kadang ketika bicara karakter itu adalah bicara 2 profesionalisme. 1, profesional dia secara pribadinya baik, orangnya asik, nyaman kita, nggak suka menggosip, bisa kita percaya, amanah, bahasanya lembut, santun. 1 hal. Profesional yang kedua adalah kinerjanya dalam bekerja. Apakah dia profesional atau enggak? Apakah dia ulet? Ulet itu maksudnya bahwa ketika kita menghadapi sebuah persoalan, yakin ada solusi dan dia bekerja sepenuh hati. Kalau tugas belum selesai, jam 6 sore pun dia nggak akan pulang dulu. Nah, seperti kami itu bagus. Tantangan hari ini adalah di provinsi organisasinya sudah kuat. Sekarang kita perkuat lagi organisasi di tingkat kabupaten, perkuat lagi hingga kecamatan, sehingga semua kepengurusan di setiap lininya berjaya dalam anggaran secara adil. Itu literasi keuangan. Kan nanti dengan senang hati semuanya kali ini bawa itu siapapun, kapan ada waktu khusus duduk workshop bulan 11 nanti dikasih bulan 11 ya boleh. Workshop tentang cara membuat proposal konkret. Namanya persoalan kan seperti itu. Ada ide nih, ada keinginan, punya
tahu dari mana kita mulainya. Workshop cara membuat proposal, proposal, konten proposal. Nah, ketika bicara tentang karakter, dua biasanya yang perlu kita lihat. Ini kan tantangan ke depan nih. It's you, ya kan? Ada titik di mana itulah kita setiap kita ini. Pendidikan akan minta tiga yang dia minta. Pertama adalah kita memiliki karakter, kedua kita memiliki kompetensi atau kecakapan, ketiga kita diminta adalah literasi, melek. Literasi itu misalnya apa? Terbuka mata kita, atau melek, atau paham, mengerti. Nah, kita lihat sekarang satu-satu. Pertama, ketika bicara literasi dulu, yang mulai dari bawah. Setiap kita sebagai pendidik abad 21, pertama kita melek terhadap baca, mampu membaca. Itu wajib, kita semua mampu membaca, ya kan? Kemudian membaca yang tertulis atau membaca yang tidak. Kemudian membaca yang perlu diajarkan di sekolah atau di PAUD, dan membaca yang memang di luar apa yang diajarkan. Dengan bahasa lain begini, baca buku teks. Ketika saya lihat spanduk ini, kita bicara soal akreditasi, kita bicara soal kompetensi setiap guru PAUD, kemampuan percakapan, kita bicara soal kelayakan sebuah PAUD untuk mendapatkan akreditasi tertentu. Kita akan turun di asesor-asesor, atau kita mungkin akan diarahkan jadi juga ikut pelatihan dari asesor. Nah, ini salah satu konsep sebenarnya ketika bicara soal karakter, ya kan? Seringkali kita bicara, jadilah guru yang berkarakter, jadilah pendidik yang berkarakter, jadilah pemimpin yang berkarakter, jadilah sosok yang berkarakter. Kita bingung karakter itu apa? Karakter apa? Kalau kita pakai istilah bahasa apa? Ada yang menerjemahkan karakter itu dengan akhlak. Akhlak. Hati-hati, jangan terjebak menerjemahkan. Once again.